Sambung Podcast. Karang Sambung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sedulur Karang Sambung? Senang sekali saya bisa kembali hadir di ruang ini, di ruang Sampo Karang Sambung Podcast. Oke, baik, mudah-mudahan kabar baik, sehat sedulur semua, sedulur Karang Sambung dan teman-teman di luar sana yang sudah memberikan support untuk hadirnya Sampo Karang Sambung Podcast. Dan bicara support, di samping saya ini juga ada seorang supporter desa. Beliau yang bertugas untuk mensupport pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pembangunan di desa. Mas Edi Siswanto. Apa kabar Mas Edi? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Mas Edi sudah hadir di ruang Sampo Karang Sambung Podcast. Dan Mas Edi ini adalah koordinator pendamping desa di wilayah Kecamatan Karang Sambung. Untuk sedulur Karang Sambung yang mungkin masih asing dengan istilah pendamping desa, kalau di desa insya Allah teman-teman sedulur Karang Sambung sudah akrab ya dengan pemerintah desa. Nah, kalau pendamping desa Mas Edi, boleh diceritakan ke sedulur semua, pendamping desa itu tugas pokok, fungsinya, perannya di desa itu seperti apa? Oke, terima kasih Pak Seksam. Jadi kami selaku TPP tenaga pendamping profesional ataupun pendamping desa, yang mana salah satu tupoksi kami sebagai pendamping desa, tentunya yang pertama kita melakukan pendampingan kepada desa dan juga melakukan fasilitasi. Pendampingan dan fasilitasi. Betul sekali. Dalam hal apa aja ini? Tentunya dalam tahapan pembangunan yang ada di desa. Karena dari beberapa tahapan yang sebenarnya secara alur kalau kita lihat memang sudah bagus ya. Cuma ada beberapa tahapan yang tentunya perlu menjadi penekanan lagi ya. Terutama terkait dengan tahapannya. Bahwasanya rata-rata desa dalam melaksanakan pembangunan itu diawali dari perencanaan, yang sebetulnya ada tahapan satu lagi, yaitu tahapan pendataan. Itu yang kadang kelewat di desa, makanya kita tahapan pendataan ini sebelum perencanaan. Sebelum perencanaan, betul sekali. Yang didata? Banyak, dari beberapa pendataan ada SDGs, ada indeks desa, bahkan ada yang namanya EHDW yang biasa dilakukan oleh KPM, yang salah satu outputnya adalah melakukan pendataan terkait dengan data stunting yang ada di desa. Data stunting ya, salah satu itu yang didata ya. Jadi harapannya dalam melakukan perencanaan itu memang harus punya data dulu, makanya dilalui dengan tahapan pendataan. Bagaimana kita istilahnya mengkategorikan pembangunan berhasil kalau sebelumnya kita belum punya data, tentunya kan seperti itu. Makanya tetap pembangunan harus berbasis data. Berbasis data, betul sekali. Ada banyak data yang ada di desa, salah satunya yang lebih makro itu di SDGs ya. SDGs itu berapa indikator ya di SDGs? 8, sekarang jadi 17 ya. Itu juga nanti harapannya bisa diimplementasi dalam perencanaan yang ada di desa. Karena saat kita melakukan perencanaan tapi kita belum punya data, berarti biasanya yang sudah perencanaan itu berbasis pada keinginan. Karena memang secara data kita belum punya. Kalau outputnya dari data, harapannya pembangunan yang ada di desa itu sebuah pembangunan, kebutuhan pembangunan, bukan keinginan. Ada skala prioritas. Betul sekali, Pak Sek. Oke. Jadi sedulur Karang Sambung tadi sudah di spill di awal, tugas pendamping ini adalah melakukan pendampingan, memfasilitasi pemerintah desa, masyarakat desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan hingga sampai pelaksanaan dan evaluasi pertanggungjawabannya ya.
Baik Mas Edi, di Karangsambung ini ada 14 desa ya Pak. Mas Edi bertugas di mendampingi desa-desa di Kecamatan Karangsambung ini sudah hampir berapa tahun ya Mas? Sudah hampir 2 tahun ya? 1 tahun, Pak. Hampir 1 tahun lewat ya? 1 tahun ya. Oke. Sudah 14 desa ini didampingi, dikenali oleh Mas Edi. Akan beda karakteristik antara dengan lokasi sebelumnya. Mungkin Mas Edi bertugas di daerah pesisir selatan dan sekarang bertugas 1 tahun ini mendampingi sedulur di Karangsambung dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa. Pengalamannya Mas Edi selama hampir 1 tahun ini, bagaimana dengan karakteristik sedulur Karangsambung, partisipasi mereka dalam tadi perencanaan pembangunan, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi pelaksanaannya. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya memang kami ditugaskan di kecamatan yang notabene kecamatan itu di lokasi, secara lokasi itu di pesisir, jadi di sebelah selatan Kebumen. Sekarang di tahun 2026 ini kami di Karangsambung tentunya memang ada beberapa karakteristik yang berbeda ya dari dari masyarakatnya, dari lingkungannya dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya kalau kami secara pribadi yang pertama terkait dengan lingkungan, kami tidak ada masalah ya, karena memang alam di Kebumen walaupun di pesisir pun ada yang berbukitan. Cuma memang di kecamatan sebelumnya kebetulan memang tidak berbukit dan sekarang di Karangsambung berbukit. Secara medan, insya Allah kami sudah istilahnya sudah bisa untuk beradaptasi. Terus yang kedua kalinya karakteristik dari masyarakat juga memang sedikit berbeda ya. Kalau di pesisir dengan sekarang di posisi di perbukitan itu memang agak sedikit berbeda. Namun insya Allah kami bisa masuk dari beberapa istilah segmen ataupun lini, insya Allah kami bisa menyatu dengan masyarakat, terutama terkait dengan tahapan-tahapan pembangunan yang ada di desa. Jadi salah satu tugas yang utama memang kami juga membuat partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu benar-benar berpartisipasi. Yang tadi diawali dari perencanaan sendiri, masyarakat juga ikut berpartisipasi bagaimana melakukan pendataan atau perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Terus di pelaksanaan pembangunan juga harapan kami masyarakat tetap berpartisipasi, karena sebaik apapun pembangunan yang ada di desa, tanpa ada partisipasi dari masyarakat, tentunya tidak 100% pembangunan itu berpihak pada masyarakat. Itu yang terpenting, karena lebih baiknya pembangunan yang ada di desa tentunya memperingkatkan masyarakat itu sebagai subjek pembangunan tersebut, bukan sebagai objeknya. Itu yang terpenting, Pak Syed. Ya, masyarakat sebagai subjek pembangunan ya Mas Edi. Betul sekali. Menarik sekali ketika kita ke desa itu, ketika kita musyawarah di desa, musdes itu representasi keterwakilan Gen Z, ya, generasi Z, generasi milenial itu mungkin terbatas ya Mas Edi ya. Betul. Bagaimana Mas Edi, bagaimana keterwakilan anak-anak muda yang nantinya akan mendominasi ya populasi penduduk di desa ya. Betul. Kemudian perempuan ini bisa berpartisipasi aktif. Setidaknya at least mulai dari perencanaan mereka mampu menyuarakan kepentingannya. Betul sekali Pak Syed. Jadi tentunya dari kelompok muda ya khususnya, bagaimana dia akan tertarik kalau dari perencanaannya sendiri tidak dilibatkan. Karena secara otomatis dalam istilahnya kegiatan-kegiatan yang ada di desa, kalau tidak ada partisipasi dari kelompok tersebut, tentunya pembangunan yang ada di desa juga tidak akan berpihak, karena tidak tahu secara kebutuhan. Itu yang terpenting. Jadi bagaimana kita melibatkan kelompok muda ini ataupun kelompok rentan, dia bisa diakomodir dalam kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan yang ada
di desa. Gitu, Pak. Oke. Jadi tetap kita mengupayakan untuk mengakomodir Betul. kepentingan ataupun suara dari anak-anak muda, suara dari eh, perempuan, ya Mas. Tadi stunting menjadi salah satu masalah atau menjadi prioritas di pembangunan di desa ya Mas. Betul. Ya. Mas Edi, karena ini juga terkait dengan bagaimana kita untuk menuju generasi emas di tahun 2045 dimulai dari penanganan stunting termasuk di Karangsambung. Sejauh ini Mas Edi ada capaian-capaian yang boleh dibagi di sharing di sini selama mendampingi desa, khususnya dari 14 desa di Kecamatan Karangsambung, ada beberapa desa yang sudah berkategori mandiri, kemudian ada desa yang masih dengan kategori maju dan ada yang berkembang. Betul. Mungkin sharing pengalamannya Mas Edi, bagaimana agar desa-desa di Kecamatan Karangsambung ini berproses dan berprogres untuk menjadi desa yang mandiri secara hakiki ya Mas Edi. Ya, terima kasih. Jadi menurut hemat kami terkait dengan kegiatan tadi yang ada di desa, salah satu sesuai dengan Permendes yang terbaru ya, itu salah satu fokus penggunaan dana desanya, salah satunya yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga ya, dan juga kesehatan, yang mana salah satu nopo istilahnya dari fokus penggunaan dana desa tersebut, salah satu untuk pencegahan penurunan stunting, yang mana harapan kami tadi yang disimpulkan dari awal, dibicarakan dari awal terkait dengan stunting, tentunya yang terpenting adalah melalui pendataan dulu. Bagaimana dengan kondisi realnya di lapangan, karena memang kalau kita lihat dari sejarah stunting itu penyebabnya beberapa hal, cuma kadang saat kita tidak membuat data yang valid, tentunya dalam menangani stunting itu tidak sesuai dengan kondisi yang real. Makanya dalam waktu dekat, insya Allah kita akan membuat yang namanya rembuk stunting di setiap desa, agar apa dalam pelaksanaan pencegahan penurunan stunting sesuai dengan rekomendasi ataupun penggunaan dari dana desa itu sesuai dengan kebutuhan dari yang ada di desa tersebut. Oke, tadi rembuk stunting ini merupakan salah satu media ya, wadah untuk berembuk terkait dengan penanganan stunting agar implementasinya, nanti pelaksanaannya itu tepat sasaran ya Mas Edi ya. Betul sekali. Oke, sekarang Mas Edi pernah punya pengalaman mungkin best practice di desa sebelumnya, bagaimana success story di desa lain itu mungkin nantinya bisa dibawa ke Karangsambung Mas Edi. Ya. Betul sekali. Jadi memang tadi dari awal kami sampaikan memang pentingnya data, bagaimana kita mengimplementasi pembangunan yang ada di desa. Kalau data itu memang sudah valid, insya Allah jadi apa yang dilakukan mutlak untuk perbaikan data. Data itu yang terpenting, karena tadi saat kita melakukan pembangunan di mana data kita belum valid, tentunya pembangunan itu nggak akan sesuai dengan kebutuhannya. Di sesi rembuk stunting, insya Allah nanti akan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPM, Kader Pembangunan Manusia, yang mana selama ini mereka sudah menginput terkait dengan data kesehatan, tentunya terkait dengan stunting, itu sudah ada aplikasinya tersendiri. Nanti dari aplikasi tersebut kita download, itu nanti akan kelihatan potret dari desa tersebut terkait dengan stunting itu seperti apa. Nah, dalam rembuk stunting nanti akan kita bedah dari permasalahan-permasalahan yang sudah terrecord ataupun terekam di aplikasi tersebut, nanti akan kita bedah terkait dengan 5 paket layanan pencegahan stunting tadi. Bagaimana desa bisa mengintervensi kira-kira dari lokus stunting tersebut, apa permasalahannya, itu yang terpenting harus dibedah dulu. Karena kalau kita lihat dari penanganannya banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan stunting, tapi sudah berpihak apa belum terkait dengan kondisi real yang ada di
lapangan ataupun di desa tersebut. Contohnya, ada beberapa kasus stunting yang beberapa kita temui juga. Secara ekonomi mereka mampu, secara nopo nggih, istilahnya keluarga juga mampu. Namun ada yang stunting. Ternyata setelah kita gali, mereka sebenarnya tidak kekurangan terkait dengan gizi, tapi justru di pola asuhnya yang salah. Nah, makanya dari situ nanti akan kelihatan kira-kira dari dari data yang sudah seperti apa tersaji tersebut, nanti kita bedah apa sih yang melatar belakangi terjadinya stunting di wilayah tersebut, nanti akan kita bedah. Mungkin dari sanitasinya bisa, mungkin dari tadi pola asuhnya bisa, atau dari intervensi yang lain. Itu yang terpenting. Jadi kita maksimalkan datanya dulu, nanti kita cari solusi bareng-bareng, kita bedah, kita musyawarahkan bagaimana ke depan agar pembangunan ataupun kegiatan yang ada di desa itu berpihak pada pencegahan penurunan stunting. Gitu Mas. Jadi pendataan mutlak dilakukan untuk perbaikan data. Betul. Kemudian memotret kondisi ya, kebutuhan, Betul sekali. semacam asesmen ya Mas Edi, Betul, ya, ya. asesmen sehingga nantinya intervensi yang dilakukan untuk penanganan stunting ini tidak melebar kemana-mana tapi tepat Tepat sasaran. sasaran. Ya. Betul sekali. Kembali ke soal kemandirian desa Mas Edi, Ya. kemandirian secara hakiki itu kan desa diharapkan untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri, berdikari ya Mas Edi. Salah satunya yang menjadi PR kita bersama ini adalah bagaimana desa itu mampu menggali potensinya yang ada dan mampu untuk menghasilkan pendapatan asli desa yang diharapkan ini bisa untuk sebagai salah satu lokomotif penggerak perekonomian di desa. Betul. Sejauh ini Mas Edi mungkin bisa diceritakan upaya atau kira-kira gambaran atau pandangan untuk bagaimana desa-desa di Kecamatan Karangsambung ini bisa meningkat PADS-nya. Betul. Jadi memang kalau kita rasa di tahun-tahun sekarang, apalagi ya di 2026 ini posisi terutama dana desa yang dikelola oleh desa sendiri itu sudah lumayan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya dari situ memang dibutuhkan kreativitas dari sebuah desa, bagaimana caranya mewujudkan desa yang benar-benar mandiri dalam hal tidak cuma secara status saja yang mandiri, tapi dalam istilahnya pelaksanaan pembangunannya benar-benar bisa mandiri. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Sek benar melalui PAD ataupun bagaimana caranya meningkatkan penghasilan asli desa biar nanti bisa untuk membiayai kegiatan-kegiatan ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya masih banyak sekali kegiatan yang selama ini belum bisa terdanai ya, terwujud. Makanya dari situ memang dibutuhkan kreativitas bagaimana kita bisa meningkatkan PAD desa. Salah satunya tentunya dengan adanya BUMDes, bagaimana kita memberdayakan BUMDes itu benar-benar sebuah badan usaha milik desa yang mensupport ataupun penghasilan ke desa ya. Jangan sekedar BUMDes itu sekedar gambar tempel, tapi memang bagaimana BUMDes itu benar-benar bisa berkarya untuk menyokong ataupun menghasilkan dari PAD suatu desa. Dan sekarang ke depan kita jelas dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, tentunya harapannya juga nanti akan bisa mensupport karena di situ di regulasinya jelas ya bahwasanya nanti ke depan keuntungan minimal 20% dari KDMP ataupun Koperasi Desa Merah Putih itu nanti akan masuk ke desa. Oke. Jadi salah satu upaya yang dilakukan untuk bagaimana desa bisa menggenjot PADS-nya ini diharapkan melalui BUMDes, kemudian nanti kita ada harapan yang moga-moga ini menjadi satu hal yang baik ya Mas Edi. Betul. Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang secara tidak langsung secara regulasinya memang sudah mengatur sebagian dari margin keuntungannya, profitnya itu untuk masuk ke desa, pendapatan asli desa, pendapatan asli lain-lain yang sah ya. Mas Edi boleh
bagi pengalamannya, bagaimana Mas Edi mengantarkan desa ini yang semula desanya dengan status mungkin maju, kemudian bisa naik step ke atasnya menjadi mandiri. berkembang dan syukur-syukur bisa menjadi desa yang mandiri. Jadi terkait dengan status desa itu melalui pendataan yang namanya indeks desa. Indeks desa ya. Itu memang bisa desa itu dari tahun ke tahun akan berubah naik. Bila mana desa tersebut salah satunya terkait dengan intervensi ataupun kegiatan-kegiatan itu menjalankan apa yang menjadi rekomendasi dari indeks desa tersebut. Nah, namun kebanyakan memang terkait dengan indeks desa itu belum digunakan secara maksimal. Padahal di situ sudah ada toolnya, sudah ada rekomendasinya. Dari rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar perbaikan tata kelola atau gimana? Terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun yang memang dibutuhkan oleh desa. Oh iya. Setiap tahun kita melakukan pendataan indeks desa dan setelah itu nanti akan keluar output dari rekomendasi kegiatan. Tinggal desa nanti dalam penyusunan perencanaan itu tetap kita melibatkan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan itu tetap kita libatkan. Apa yang menjadi penyampaian dari masyarakat ataupun aspirasi dari masyarakat nanti sama tim perencana tentunya akan ditampung. Tim perencana tersebut nanti akan mengimplementasi dengan output dari indeks desa tersebut yang diusulkan dari masyarakat apa saja, rekomendasi dari indeks desa apa saja lah. Kegiatan-kegiatan itu tentunya nanti kalau memang itu sebuah kegiatan yang dibutuhkan, insya Allah akan bersinergi dengan apa yang ada di output ataupun rekomendasi dari indeks desa tersebut. Kembali lagi tadi, kita memang harus menyiapkan data yang benar-benar akurat. Selanjutnya kita membuat perencanaan sesuai kebutuhan dari data tersebut. Insya Allah tahapan demi tahapan desa itu akan semakin bagus dalam pelaksanaan pembangunannya. Oke. Baik, terima kasih Mas Edi pencerahannya di edisi podcast kali ini. Mas Edi tadi satu penekanan betapa pentingnya data yang akurat sebagai basis untuk perencanaan pembangunan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Edi dan tetap semangat untuk mendampingi desa-desa di Kecamatan Karangsambung agar nantinya 14 desa di Kecamatan Karangsambung ini one day sudah berstatus mandiri semua Mas Edi. Terima kasih Mas Edi dan sama-sama Pak Cek. Sedulur Karangsambung, demikian edisi Sampo Karangsambung Podcast edisi kali ini dan kita ketemu kembali di edisi berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa. Sampo.